saudara sekalian. Puji syukur pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu meskipun kita mengalami berbagai hal, tetapi kita patut bersyukur karena yang masih kita miliki sampai saat ini. Renungan kita saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Saya baca dalam terjemahan baru. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara-saudara, kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi seseorang yang berada di dalam penjara. Dan penjara zaman dulu tidak semanusiawi penjara saat ini. Barangkali dalam banyak hal. Di satu sisi, situasi jemaat yang menerima surat ini itu dalam keadaan menderita juga. Kalau misalnya kita membaca keseluruhan kitab Filipi, karena ini hanya ada 4 pasal, kita bisa melihat bagaimana jemaat Filipi itu menderita, terlebih penderitaan karena terpenjaranya Paulus. Kita bisa lihat itu misalnya di dalam pasal 1 ayat 29 sampai 30. Bagaimana jemaat di Filipi itu menderita dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh Paulus di dalam penjara. Masalah lain yang terdapat di dalam jemaat di sini adalah adanya ancaman perpecahan. Misalnya di dalam pasal 1 ayat 27, kemudian di dalam pasal 2 juga Paulus itu berkali-kali meminta supaya jemaat sehati sepikir. Dan bukti dari semua ini terdapat di dalam pasal 4 ayat 2 tentang Ewodia dan Sintike yang dinasihati oleh Paulus karena mereka bertengkar, ada permusuhan. Masalah lain saudara-saudara adalah adanya ancaman dari penganut Yudaisme. Misalnya secara sederhananya adalah orang-orang yang ingin menerapkan hukum Taurat ke dalam kekristenan, khususnya bagi mereka yang berlatar belakang orang Yahudi yang punya hukum Taurat, maka hukum Taurat itu harus diterapkan di dalam kepada orang Kristen yang sudah menjadi kepada orang yang sudah menjadi orang Kristen, misalnya sunat. Ada juga isu-isu lain yang menjadi masalah di dalam jemaat ini. Dari keseluruhan latar belakang permasalahan ini, saudara-saudara, maka timbullah seharusnya kekhawatiran. Ada kekhawatiran di dalam jemaat, ada kecemasan dari Paulus maupun dari jemaat tentang seperti apa jemaat ini ke depan. Paulus mungkin cemas apa yang akan dia alami setelah ini di dalam penjara ini. Kemudian dengan berbagai masalah yang dialami oleh jemaat, timbul juga kecemasan, timbul juga kekhawatiran baik dari pihak Paulus maupun dari pihak jemaat yang sangat peduli terhadap kelangsungan jemaat, bagaimana seterusnya ke depannya.
Maka tidak heran saudara-saudara kalau kita melihat bagian awal kitab ini, maka Paulus menunjukkan suratnya tidak hanya kepada para penatua, tidak hanya kepada para diaken atau orang-orang terpandang, tetapi juga kepada seluruh orang kudus. Itu disampaikan di dalam pasal 1 ayat 1. Misalnya kita lihat ayat 1, pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus. Dengan kata lain, setiap pribadi di dalam jemaat Filipi itu mendapat dorongan dari Paulus dengan situasi yang sedang mereka alami ini. Jadi, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah untuk semuanya. Saudara-saudara, kita mulai dari ayat 4 tadi, pasal 4. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Paulus adalah meminta jemaat itu bersukacita. Bersukacita merupakan kata kunci dari keseluruhan kitab ini sebenarnya. Jadi selain merupakan kata kunci di dalam teks yang kita bahas hari ini, keseluruhan kitab Filipi juga membicarakan tentang sukacita ini. Dan kalau kita lihat, Paulus mengatakan bersukacita senantiasa. Jadi bukan hanya bersukacita, tetapi juga selalu bersukacita. Beda halnya ketika seseorang misalnya diminta untuk bersukacita pada satu saat tertentu. Lalu pada situasi yang lain, pada kondisi yang berbeda, boleh kita tidak bersukacita. Tetapi yang diminta oleh Paulus di dalam kitab ini ialah bahwa bagaimanapun situasi kita, apapun yang kita alami, kita bersukacita. Makanya dikatakan di sini bersukacitalah senantiasa. Di dalam ayat 5 saudara-saudara dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, tentang kebaikan hati di sini ada yang mengartikannya berbeda-beda. Ada yang mengarahkannya kepada misalnya ketahanan, kesabaran, ketulusan hati. Tetapi lebih banyak orang sependapat, khususnya para ahli, yang mengatakan bahwa ini lebih ditujukan kepada moderation. Tentang kalau bisa dikatakan kesedangan. Jadi melakukan sesuatu di dalam dengan kualitas yang tepat, tidak kurang, tidak juga berlebihan. Nah, kalau bisa saya gambarkan adalah seperti ini. Kalau misalnya saya marah terhadap apa yang dilakukan oleh orang, marah saya ada kemungkinannya kurang tepat, karena seharusnya saya bisa lebih marah daripada itu. Misalnya ada anak yang sudah saya minta jangan memaki, tetapi dia tetap memaki temannya. Lalu saya mengatakan jangan memaki. Itu dalam tahap seperti itu kemarahan saya tidak cukup. Tetapi kemarahan saya juga bisa melebihi taraf yang seharusnya. Dan misalnya sampai saya harus memukul anak itu berkali-kali sehingga kemarahan saya berlebihan. Nah, ide yang muncul dalam kata moderation di sini tidak kurang, tidak juga berlebihan, tetapi pas pada apa yang seharusnya. Nanti akan kita lihat lagi di dalam ayat berikutnya lanjutan dari pengertian ayat ini. Dikatakan di dalam akhir ayat ini, Tuhan sudah dekat. Saya yakin ayat ini berhubungan dengan ayat 2 yang sekalipun belum kita baca tadi. Dikatakan Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Karena adanya sikap permusuhan dari kedua orang ini, Paulus menasihatkan supaya mereka lebih menunjukkan kebaikan hati. Kalau seseorang emosi, kalau seseorang marah, kalau seseorang memperhatikan kepentingannya,
baiklah itu pada taraf yang tepat. Karena jikalau kita melakukan sesuatu secara berlebihan atau tidak terkontrol, maka ingatlah, kita akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan, karena kedatangannya sudah dekat. Saudara-saudara, di dalam ayat 6, di situ Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata bersukacita di sini, jangan hendaknya kamu khawatir, maksud saya, di dalam bahasa Yunani dikatakan merimna, yang lebih mengandung makna larangan untuk jangan cemas. Tetapi kita perhatikan bahwa dari atas Paulus sudah membicarakan tentang sesuatu yang dilakukan pada tarafnya. Pas, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jadi mungkin orang bisa berkata, apakah pengertian kita jangan khawatir, kita jangan cemas ini ditujukan pada situasi di mana kita tidak perlu mengantisipasi apa yang akan terjadi besok? Karena kita tahu bahwa kekhawatiran, kecemasan adalah hasil dari menimbang-nimbang, hasil dari berpikir secara logis tentang apa yang akan terjadi. Misalnya saat ini, saya tidak punya pekerjaan, lalu saya memikirkan hari esok. Saya besok makan apa? Sepertinya beras ini akan habis dalam seminggu. Bagaimana dengan 1 minggu setelahnya? Itu akan membuat kita khawatir. Di satu sisi kita diminta untuk jangan khawatir. Dengan kata lain, orang mungkin bisa berpikir pendek dengan mengatakan bahwa jikalau saya diminta untuk jangan khawatir, maka sama halnya dengan saya diminta untuk jangan memikirkan hari esok. Jangan memprediksi, jangan berlogika tentang apa yang mungkin akan terjadi sebagai akibat dari kondisi saat ini. Namun saudara-saudara, bukan itu yang dilarang oleh Paulus. Sebagai orang Kristen, kita justru harus bertanggung jawab. Dan rasa tanggung jawab itu ditunjukkan dengan memikirkan kondisi saat ini, memprediksi apa yang akan terjadi dari kondisi saat ini, lalu melakukan sesuatu, bisa tindakan preventif supaya itu tidak terjadi. Tetapi yang diminta adalah bagaimana supaya kecemasan kita itu, bagaimana supaya kekhawatiran kita itu tidak berlebihan, tidak membuat kita melakukan sesuatu yang di luar kendali, dan terlebih khusus, jangan sampai membuat kita lupa akan Tuhan. Itu di sini. Saya yakin bahwa dalam taraf tertentu, kita khawatir. Permasalahan apapun yang kita alami, entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari segi masa depan, entah itu dari segi rencana-rencana kita, jadi atau tidak. Bisa atau tidak kita melakukan ini? Kita khawatir. Nah, sampai tahap mana kekhawatiran kita itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Paulus di sini? Saya yakin adalah sampai taraf yang tadi saya jelaskan, di mana saya sampai-sampai melupakan Tuhan yang sanggup untuk memperbaiki segalanya, yang sanggup untuk melindungi kita, meluruskan segalanya yang menurut kita tidak benar. Sampai pada saat itu, sampai pada tahap itu, kekhawatiran kita masih bisa dibenarkan. Jadi bisa dikatakan di sini adalah bahwa kekhawatiran orang Kristen, kecemasan orang Kristen, ketakutan orang Kristen harus berbeda dengan ketakutan orang yang bukan Kristen atau yang tidak mengenal kebenaran yang sedang kita bicarakan ini. Di dalam ayat 7 tersirat bahwa satu-satunya tempat bagi kita ketika kita mengalami kekhawatiran, kecemasan adalah mengharapkan damai
sejahtera Allah. Penafsiran yang saya dapatkan dari pengertian ini adalah bahwa damai sejahtera Allah, apa yang kita dapatkan dari Allah, melebihi nasihat manusia, melebihi konsultasi yang bisa kita dapatkan dari manusia manapun, dari siapapun juga. Itu yang akan kita dapatkan jikalau kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, kita benar-benar menyerahkan harapan kita kepada Tuhan. Dikatakan di situ di dalam doa, dalam permohonan. Ada yang mengartikan doa itu sebagai sesuatu yang umum, sedangkan permohonan adalah sebagai sesuatu yang lebih khusus. Kita punya permintaan ini, kita punya permintaan ini, sedangkan doa lebih umum sifatnya. Namun saudara-saudara, yang menarik adalah Paulus meminta juga supaya supaya orang Kristen di Filipi dan kita saat ini tidak melupakan ucapan syukur di dalam doa kita, di dalam permohonan kita. Orang barangkali berpikir ini hal sepele. Bersyukur itu merupakan hal sepele. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya rasa syukur inilah satu-satunya yang bisa membuat kita bersuka cita di dalam berbagai situasi. Itu. Kalau dikatakan tadi, bagaimana saya bersyukur? Bagaimana saya bersuka cita ketika saya sedang berbaring di rumah sakit? Ada orang mengatakan, saya pernah membacanya, mengatakan bersyukurlah bahwa Anda masih bisa bernafas. Bagaimana saya bisa bersyukur ketika saya tidak punya tangan, salah satu tangan? Bersyukurlah bahwa saudara masih punya satu tangan. Bagaimana saya bisa bersyukur ketika saya tidak bisa melihat, saya buta? Bersyukurlah bahwa saudara masih bisa merasa. Bisa merasakan makanan, bisa menikmati minuman, dan lain-lain. Jadi, tidak ada alasan bagi orang Kristen menurut konsep kebenaran untuk tidak bersyukur. Selalu ada untungnya kalau dikatakan oleh orang, kita selalu ada untungnya. Dengan demikian saudara-saudara, jikalau kita tetap ingat, kita memulai mengevaluasi diri kita dari apa yang kita punya, kita lanjutkan dengan ucapan syukur, maka kita akan terbantu untuk tetap bersukacita seperti yang diminta kepada kita di dalam teks ini. Lanjutannya saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Makna dari ayat ini sebenarnya adalah hendaknya orang Kristen itu memenuhi pikirannya. Kita memenuhi pikiran kita dengan apa? Dengan semua yang benar, dengan semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Jadi kita di dalam menghadapi apapun yang kita alami, kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa ini terbukti secara ilmiah. Saya yakin bahwa saudara-saudara pernah mendengar, bahkan mungkin banyak membaca tentang ini, bagaimana apa yang ada di dalam pikiran kita itu sebenarnya sangat mempengaruhi kesehatan kita. Dulu ibu saya tidak percaya ini, ketika masih ada di Pekanbaru sering sakit. Lalu ketika saya bawa ke Lampung, ketika bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol, saya mengatakan bahwa kebanyakan penyakit ibu ini sebenarnya masalah pikiran. Lalu saya dianggap bercanda. Tetapi bawa ke pembicaraan yang lebih serius dan mengajarkan apa-apa yang harus dilakukan, tentang memikirkan hari esok, tentang memikirkan belajar dan segala macam. Dan di kemudian hari, ibu sering mengakui bahwa benar, setelah ibu itu belajar untuk mengendalikan pikirannya, mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik saja, yang positif saja, dia juga jarang sakit. Sekalipun masih sakit karena sudah tua, tetapi tidak sesering
dan tidak sehebat penyakit-penyakit yang dulu dialaminya. Jadi saudara-saudara, betapa agungnya firman Tuhan ini memberikan kita tips-tips yang sangat tepat untuk mengatasi permasalahan kita. Bagaimana kita mengkondisikan, bagaimana kita mengatur apa yang harus kita pikirkan, kalau dikatakan di dalam kata-kata sebelumnya tadi, supaya kita melakukan sesuatu tidak kurang dan tidak berlebihan. Kita sedih, atau kita marah, atau kita cemas, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ada pepatah Swedia yang menggambarkan kecemasan itu, ketakutan, kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang memberikan sesuatu kepada kita untuk dilakukan, tetapi tidak akan membawa kita kemanapun. Kita di situ-situ saja. Kalau ada penulis Amerika, dia juga merupakan motivator, dia mengatakan bahwa kekhawatiran itu, ketakutan itu tidak akan bisa menghilangkan kesedihan esok hari, tetapi bisa menghilangkan kegembiraan hari ini. Itu sudah pasti. Sudah pasti bahwa kesedihan kita hari esok tidak akan hilang karena kita khawatir, karena kita cemas hari ini. Tetapi yang sudah pasti juga bahwa kecemasan kita hari ini bisa menghilangkan atau merenggut kebahagiaan kita hari ini. Baik kebahagiaan kita secara pribadi maupun kebahagiaan yang akan kita berikan untuk anggota keluarga kita. Maka dari itu saudara-saudara, di dalam ayat 9 Paulus menyimpulkan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Maksudnya apa saudara-saudara? Kita menggarisbawahi bahwa tadi Paulus sedang membicarakan kekhawatiran dan kecemasan yang ada baik pada Paulus maupun pada anggota jemaat yang ada di Filipi. Kita bayangkan kondisi Paulus yang ada di penjara, didera, disiksa, dihina. Di satu sisi, dia juga mencemaskan keadaan jemaat yang ada di Filipi, karena di dalamnya ada perpecahan, ada yang bermusuhan, dan ada yang terancam ajaran lain. Kemudian dikatakan di dalam akhir ayat pasal 3, Paulus itu juga mengkhawatirkan pengajar-pengajar palsu. Dikatakan seteru salib. Dan Paulus mengatakan sampai dia menangis menulis tentang itu. Kita bayangkan saudara-saudara, betapa sedihnya Paulus, betapa galaunya di dalam istilah saat ini Paulus dan jemaat yang ada di Filipi tentang hal seperti ini. Tetapi jikalau saudara membaca kitab Filipi, terlihat bagaimana di dalam situasi seperti itu, yang kalau kita orang biasa pasti sudah down. Situasi seperti ini pasti membuat kita ciut nyali, patah semangat, tidak punya harapan lagi. Itulah situasi di mana Paulus berada. Tetapi jikalau kita membaca kitab Filipi, saudara-saudara, terlihat bagaimana ucapan syukur Paulus itu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga memang itulah yang dilakukannya. Itu yang dilakukannya. Bagaimana dia tetap bersuka cita meskipun demikian kondisi yang dialami olehnya. Dan betapa manisnya hubungan mereka, hubungan Paulus dan jemaat yang ada di Filipi di dalam hal ini. Misalnya di Epaphroditus dalam keadaan sakit, Paulus tahu bahwa orang-orang Filipi ini sangat rindu dan sangat ingin mendapatkan dorongan langsung dari Paulus, tetapi tidak bisa datang karena terpenjara. Mengirim orang juga, misalnya Epaphroditus, tetapi dalam keadaan sakit. Paulus mengatakan, saya akan mengirimkannya setelah sembuh segera. Kata Paulus apa? Supaya kamu tambah bersukacita, dan ketika kamu bersukacita, aku pun semakin bersukacita. Saudara-saudara,
Makanya dikatakan tadi di bagian awal pasal ayat 9, apa yang sudah kamu dengar daripadaku. Ajaran Paulus tentang menanggapi permasalahan di dunia ini. Apa yang sudah kamu dengar, yang jemaat Filipi dengar dari anggota jemaat yang lain, dari jemaat-jemaat yang lain, dan apa yang sudah kamu lihat. Mereka lihat secara langsung Paulus menghadapi masalahnya. Kata Paulus, hadapilah itu, lakukanlah itu. Dan kata lain, Paulus sudah menunjukkan sikap yang baik di dalam menghadapi permasalahannya. Ketakutannya, kekhawatirannya, dia sudah menunjukkan sikap yang benar. Maka dia meminta agar jemaat yang ada di Filipi pun melakukan hal yang sama, seperti apapun kondisi mereka. Saudara-saudara, kita tahu bahwa banyak hal di dunia ini di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk itu. Tetapi yang sudah pasti ialah bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk kedepannya dan untuk suasana hati kita saat ini. Kita bisa melakukan sesuatu sekalipun segalanya tampaknya kacau, tapi kita masih bisa mengatur segalanya. Dan Tuhan mengatakan lewat Paulus tadi di dalam bagian ayat 9 ini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja ke depannya. Sekalipun kita memang takut, kita khawatir, tetapi Allah berjanji segalanya akan baik-baik saja. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati.